Halo, halo Zaran. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, apa kabar? Baik, Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, ya. sudah sarapan? Sudah sarapan, Zara? Sudah. Sudah ya? Sarapan sama apa? Ya. Nasi sama ini udang. Nasi sama udang, mantap. Oke, tak. Eh, masih ingat terakhir kali belajar apa, Zara? Kemarin tuh ini ya, masih lanjut ke apa yang SQL tuh. Terus kita bikin ini, kita bikin sebuah pertanyaan, nanti dibentuk sebuah tabel gitu kan ya. Question ID Betul. terus biasanya itu kan ya. Namanya gimana? Yes, yes, benar banget. Oke. Jadi itu yang kita udah pelajarin di pekan kemarin. Pertemuan terakhir. Eh, Hmm. nah, struktur database ya kita sebutnya ya. Oke, Ya, kita ada pertanyaan dulu dari yang pekan kemarin. Dari yang terakhir kali. nggak ada sih. Belum ada ya? Sip. Kalau belum ada, kita lanjutin lagi, Zahran. Kita mau masuk ke dalam situs web dinamis, namanya adalah sesi. Ya, Hmm. oke. Sesi. Apa itu sesi? Kita coba lihat ya. Sesi dalam web. Kamu pernah dengar apa itu sesi? Um, Kalau dalam web sih nggak tahu sih. Cuman kalau sesi yang saya tahu sih, yang biasanya kan ini sih. Bagian Em, kayak apa bagian terus habis itu kayak pengelompokan gitu kurang lebih sih kayak Betul, memisahkan betul. gitu loh digrupkan gitu. Betul, yes. Itu tentang sesi ya. Itu yang udah dipelajarin tentang sesi. Sebenarnya sesi itu kayak cookies. Kalau cookies harusnya udah. Kan biasanya kalau di website, di awal-awal suka ada cookies. Nah, apa sih cookies itu, Zahra? Kue, Hmm. cookies iya kue, kue Iya, sih iya, ini yang sih. di website. Kamu kalau pernah masuk ke website kan Tahu suka sih ditanyain ya, ada cookiesnya. Nah, cookies yang di tapi situ aku apa artinya? apa ya itu sih nggak tahu maksudnya gimana gitu dan kenapa harus cookies namanya itu apa Betul ini ya. keamanan gitu keamanan Nah, apa webnya gitu. penyimpan case-nya ya. Jadi kan kadang kalau kamu masuk ke dalam sebuah website itu ada tampilan spesial gitu ya yang udah kamu buka terakhir kali. Nah, yang terakhir kali kamu buka dengan session dan juga cookies itu bisa disimpan. Gitu. Jadi ngeloadnya nggak terlalu lama. Ya, kalau misalnya Zaran coba-coba, biasanya pas kamu misal kamu baru buka website Algorithmix pertama kali. Nah, itu mungkin agak loading karena baru pertama kali, belum ada case-nya. Nah, tapi kalau udah beberapa kali, biasanya udah makin cepet karena kan udah ada si uh, cookies dan juga session ini ya, yang nyimpen transaction terakhir kali. Ya, itu ya yang kita sebut sebagai sessions. Nah, hmm, oke, jadi sekarang Zaran akan coba menggunakan yang namanya tampilan situs. Ya, kamu akan mulai menggunakan yang namanya tampilan situs. Jadi ada beberapa tampilan dalam si situs web ya. Ya, ada tampilan untuk kuisnya, pertanyaannya, terus sama hasilnya apa. Nah, nanti itu akan seperti kayak ya folder biasa ya. Dimana nanti kamu akan punya nama filenya apa ya yang lagi dibuka kita. Oke? Nah, jadi itu kita sebut sebagai view. View adalah cara menampilkan data pada suatu halaman, ya. Jadi view ini ya sesuai dengan namanya, point of view-nya terhadap si website tersebut, halaman bagian mananya. Gitu. Contohnya, kalau misal kamu pengen bikin view-nya untuk yang home, ya. Biasanya ada slash doang kayak gini, nah itu artinya home, index HTML. Nah, itu nanti nampilin konten-konten yang ada di indeks HTML. Tapi kalau misalnya slash test, nah berarti ini pakai HTML yang test.html terus result result.html ya jadi
Sama kayak aplikasi-aplikasi yang pernah Zaran buat waktu Rupier test, kan setiap satu aplikasi ada beberapa file yang kita sebut sebagai modul. Nah, itu kita pun sama ngelakuin di websitenya kayak gini. Oke? Terus nanti ada indeks, test result, nanti dia akan, jadi alurnya adalah pertama akan ada kuisnya dulu, nanti dia masuk ke dalam halaman tes, dan nanti dipilih jawabannya, itu nanti masuk ke dalam selesai. Ya, hasilnya seperti apa. Jadi alurnya ya, alur websitenya seperti ini. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya pakai href. Ya, pakai Oke. address lagi di HTML-nya. Nah, nanti kamu tinggal bikin aja, dia akan ke tes, terus nanti di tes kita akan menampilkan seperti ini, contohnya ya. Atau misalnya mau langsung teks juga boleh hasilnya jadi seperti ini. Oke? Ya. Nah, seperti apa penggunaannya? Jadi nanti kita pakai Flask. Flask ini adalah library lagi, ya library baru untuk ngebikin sebuah website. Oke? Nah, jadi ada yang namanya add row, add URL row, artinya dia akan menambahkan sebuah URL dan nama filenya apa? Nama file HTML-nya. Sorry, nama ujung di URL-nya ya. Baru ini nama filenya. Oke. Nah, jadi nanti kalau kamu buka slash index atau slash index itu sama aja kayak slash kosong ya. Nah, nanti jalanin index HTML. Gitu. Oke. Nah, nanti bisa ngebikin kamu juga pakai redirect. Ini pengalihan fungsi URL form mengembalikan URL dengan nama aturan. Jadi nanti dirubah ya domainnya yang tadi asalnya slash, kita sekarang nambahin result. Oke, berkat si href tadi ya. Sip, ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih. Belum ada ya? Kalau nggak ada kita lanjutin lagi. Hmm, nah, contohnya seperti ini ya. Jadi nanti kamu akan ngebikin satu tombol, terus nanti tombol itu bisa diklik dan akan menampilkan datanya. Nah, ada yang dia bisa menampilkan data yang berikutnya, ada yang dia langsung jadi yang di sebelah kanan ini nih. That's all Ya. folks. Tergantung sama, jadi beda ya tampilannya tuh, kok bisa beda. Ini yang kadang nanti Zaran akan hadapin kalau misalnya coba develop aplikasi, karena kan ada banyak penggunanya. Tapi kita mesti mastiin tampilannya itu sama. Semua orang yang akses itu tampilannya punya hal yang sama. Nah, caranya pakai sesi tadi. Ya, selain dia bisa menyimpan data terakhir, dia juga akan membuat tampilannya itu sama dengan yang lain. Oke? Nah, jadi nanti kamu akan ngebikin sebuah global counter. Nanti counter ini akan terus bertambah ketika ada seseorang mengakses halamannya. Ya, yang kedua kali. Gitu. Oke? Nah, jadinya gimana kalau di refresh? Dia masih belum bisa ya? Ya. Makanya kita perlu kasih yang namanya sesi. Sesi di dalam Flask itu gimana? Sesi yang di dalam Flask atau sessions, caranya nanti Zaran tinggal import aja sessions, lalu bikin counternya, ya, dan kita bikin counternya bertambah satu. Nah, udah, nanti dia akan menjadi sebuah session ya. Nah, pastiin nanti karena dia udah ada eh, session, artinya kan dia harus sudah tahu dulu nih apakah yang mengaksesnya itu sama. Nah, itu kita sebut sebagai API. Pernah dengar? Iya, pernah sih. Nah, singkatannya dari Application, apa? Application programming, program apa? Programming programming interface. interface. Betul ya. Interface. Jadi ini yang konsepnya kayak client server kemarin. Ya, nanti akan ada si API ini, API ini yang bertanggung jawab antara klien dengan server yang menukar pertukaran datanya. Nah, API ini punya sebuah identifier, ya punya cirinya. Nah, cirinya adalah secret key. Oke? Hmm. Nah, jadi nanti kalau di refresh ya udah, dia nanti akan bertambah ya berhasil kita dengan si session tadi. Nah, bedanya dengan cookies apa? Bedanya dengan cookies, dia nanti yang dikirimkan server ke browser maka disimpan ke komputer pengguna. Nah, ini yang lebih ke
bagian penyimpanannya ya. Jadi ada hubungannya antara session dan juga cookie ya. Kalau session dia pasti akan sama satu dengan yang lain, tapi kalau cookie tampilannya bisa beda-beda. Tergantung sama Zahran buka bagian aplikasi yang mana. Misal kalau Zahran bukanya yang di bagian course. Nah, kalau di Kadot bukanya yang di laboratorium. Berarti nanti sessionnya lebih cepat yang course buat Zahran, laboratorium buat Kadot. Gitu. Ya, Hmm, tergantung sama bagian mana yang Zahran buka sering. Itu aja. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih. Belum ada ya? Kalau belum ada, kita langsung latihan. Dibuka VS Code-nya. Oke. Saya buka nomor Oh, 9. 9 ya. Hmm. Oke. Untuk aplikasi web dengan 3 aturan URL. Oke, perhatian ini levelnya yang berisi instruksi pengoperasian pengerjaan harus dilakukan pada level trigger. Ke sini di quiz tapi program. Apa, dengan menggunakan penyiar tersebut tulisnya ada aplikasi web untuk quiz tersebut ya. Yang ini. Nah, Terus kita mau fungsi ngebikin. konten. Coba dibaca dulu semua. Ya, tulis kode fungsi yang, untuk mendapatkan isi halaman awal, halaman soal, dan halaman hasil. Tinggal teks ini ya. Jika Anda memprogram fungsi utama aplikasi web dan Anda memiliki waktu tersebut, formatlah hasil fungsi yang ditampilkan pada halaman situs menggunakan teks HTML misalnya. Untuk pertama, data keluaran dapat diformat dalam format header tag pertama kayak gini ya. Daftarnya terus ini. Oke. Nah, sip sudah. Jadi kita mau coba untuk yang pertama itu ngebikin sebuah em, web app tapi dia nggak ada sessionnya ya. Jadi em, dia di sini ada get question after, DB bukan nomor 2 coba Zara. Ada DB script enggak? Enggak ada juga ya. For object Hmm, ini apa ini yang minta? Berikutnya. Tiga. oh, DB scriptnya ada di sini toh, pantesan. Scroll ke bawah, Hmm. create-nya kehapus lagi ya. Pakai yang kemarin aja ya, Zahra. Yang kemarin ya. Kamu copy aja kodenya yang kemarin di nomor 4 ya. Semuanya di sini pas paste. Kamu bikin file baru namanya db underscore script ya. Nama filenya Kalau db underscore scripts. scripts.py. Bikin filenya di sini ya, di folder yang di sini Zahra. Oh iya, iya, oke. Oh salah berarti. Heeh, Di sini ya. bentar ini kok garis lurus. db underscore Nah, scripts.py sip di ya. situ. Betul, db underscore script.py. Baru kamu copy yang tadi, dipaste ke sini ya. Di ini bukan. Nah, sudah. Sekarang kita coba ke main.py-nya. Di main.py-nya berarti kita import-import dulu ya libraries-nya. Akan ada random Kalau random. Nah,
Masuk dulu dulu. Session. Nah ini ya. Belum, yang ini yang nomor satu kita jangan dulu pakai section. Oke. Sip, sudah. Terus kita coba ngebikin eh quiz sama last questionnya. Hmm. Oh, Dan kita bikin sebuah fungsi indeks ya untuk menjalankan si URL-nya definisi. nanti ya. Mm-mm. Sudah ya. Nah, sip, kalau sudah ke indeksnya, kita coba lanjutin lagi ke dalam tesnya ya. Jadi bikin fungsi tes, di bawahnya Zahran, dev test. Hmm, ada dev test, terus kita tinggal buat lagi bagian berikutnya di returnnya ya. Returnnya berarti cukup dengan heading satu aja di bawah ini di sini ya. Nah, betul betul sini. Iya. Sudah, oke, coba di play dulu. Ada error gak? Maksudnya, Nggak ada ya, sip. Mana? Zaran tinggal buat ini fungsi dev result yang that's all folks ya.
Sip. Oke. Terus, waduh, ngekok, Mas. Nah, kita buat ini ya, objek aplikasi webnya. Jadi yang terminal boleh di close dulu, Zahra. Kalau bikin dev app Flask, kurang bawah, ntar. Di sini kan Betul di situ. web web ya. Hmm. Sudah. Nah, terus tinggal kita jalankan ya. Giliran langsung sana. Ada error gak? Masuk. Nggak deh, tapi belum muncul apa-apa karena ingat itu kan fungsinya adalah main ya. Nah, kita perlu jalankan dulu. Kan. Coba di play. Nah, biasa control klik share screen semua layarnya diganti Zahra. Hmm. Nah, terus diklik dulu linknya. Eh, ini Oh, internal server error. bentar. Coba dilihat di VS Code-nya ada keterangan errornya nggak? Bukan. Hmm, str object is not callable. Oh, nggak di ada. Ini STR itu. Scroll ke atas. Ini STR, STR. Ini yang STR ini. Hmm, Padahal aku penasaran, ini ada get question after nggak sih? Coba kamu cari di sini. Iya. Control F Ini aja. git Oh push ada ya? ada. Kenapa masih nggak bisa ya? Nah, eh Saran coba kamu tampilin ke Google Docs ini ya. Kodenya bentar. Nih, kamu coba tampilin ke sini. Google Docs ya. Nih, bentar. Aksesnya masih komentar. Dah, udah di refresh dulu. Biar Kak Daud coba bandingin. Oh, ini ya. Di chat Main Zoom. nih, main atau main ya? Yang mainnya. Hmm. Nah, oke. Wait sebentar. Kalian bandingin dulu. Mana sih?
Jadi DB scriptnya udah dibuat ya. Coba kalau DB scriptnya di play, ada yang error nggak, Zaran? Hmm. Oh nggak bisa ya. Coba pakai Di Ctrl C rekomend dulu. Oh ya boleh gitu juga. apa? Y Nggak ada ya? satu Y satu satu N. Kayak bisa Heeh, deh ya. bisa ya. Berarti typo tadi di mainnya. Terkadang cari dulu. Em, Coba kamu pakai kode yang di sini deh. Ntar itu kode update aja yang di linknya. Zaran jadi pakainya yang itu ya. Dibuka lagi Ya. linknya. Coba Zaran pakainya yang itu. Hmm, Yang link udah tadi. diupdate ya. Udah diupdate. Ini. Ah, betul. Oke. Ke main.py betul. Nah ini Ctrl V. Coba di play lagi. Ctrl C dulu Oh ya, di control terminal. C. Iya ini server masih jalan. Nah kan. Coba di play lagi. Nah klik. Kebuka nggak? Di Eh, bawah. ini asik. Nah, save. Oh ini Apa? udah Ah, tes tes of That's all box. box ya. Karena masih belum ada sesinya ya. Oke, sip. Kita checklist. Jadi itu caranya kita nge-redirect ya. Kita ngebuat sebuah indeksnya dulu, baru nanti bisa ngarahin ke website berikutnya. Lanjut, nomor 2. Hmm, Nah, ini baru Apa kita objek session? menambahkan kunci enkripsi. Kayak yang tadi, jadi kamu copy aja dari yang sebelumnya, Zaran dari nomor 1. Yang main page ini ya. Yang mainnya aja. Tapi kayaknya sama DB script-nya juga sih. Nomor 2 udah ada nggak DB script-nya? Nggak ada di scriptnya. Apa jadi ini main page-nya kita copy, Hmm, DB script-nya juga kita copy juga bisa nggak sih sebenarnya? Bisa di Bisa copy ya? dua-duanya aja kamu klik. Bisa nggak ya? Coba filenya dua-duanya. Oh iya ya bisa ya. Oh nggak bisa. Belum, belum, saya belum coba ya. Gimana caranya? Pakai kontrol. Eh, nggak dong. Kontrol. DB script-nya. Oh Sip. iya. Klik kanan Kontrol. copy. Terus Ini kamu paste klik kanan. sini. Enggak, Oke, enggak. Kontrol Z. Di sini ya. paste di sini. Nah Pintar. iya. Ini Oh, mainnya namanya sini ada kita bisa. otomatis main copy. Itu hapus. Iya. Main copy-nya Add. ganti. Kita ganti nama. Dan oke. Ke, hmm, Nah, Sip. Kita coba mengatur kunci enkripsi. Dia sama aja sih sebenarnya. Ya. Tapi kamu kasih konfigurasi pakai API key tadi ya. Di baris scroll ke bawah yang di atas name main ya. di mainnya ya. Di mainnya ya. Di mainnya.
Mm-mm. Yang di atas if-nya, taruh ini ya, key-nya Di baris ke, di atas if. oh di Scroll ke atas. bawah. Ya. Nah, itu baris Di lima sini puluh ya. empat ya. Hmm. Is secret. Lah. Oke, udah di play ya, Zaran. Coba di play dulu. Ya, ya. Hmm. Di sini ya. Hmm. Hmm, sini Pak. Ini lagi. Di closein Yes. aja. Oh, itu Oh, langsung jadi error internal ya. server error. Tuh, tuh. Tunggu nih. Ctrl C dulu. Tes. Ah, ya boleh. Iya betul. Server error. Di close dulu ya. Ya. Yang beda apa ya? Nah, hmm, oh beda ya yang tesnya. Apa? eh Jadinya dia pakai session ya, Zahran. Kamu scroll ke atas. Pertama kita ke indeksnya dulu ya. Di Hmm. indeksnya kita update dia jadi seperti ini ya. Nah, itu yang baris 8 dan 9 dia bisa dihapus. Lalu Zahran pakai session. Di mana di Hmm. sininya atau dalam indeksnya? Di sini. Yang di baris 14 dihapus. 18 dan 21 diupdate ya. Hmm. Hapus, hapus. 18 dan 21 diupdate. Jadi kayak gini pakai session. Oh, oke. Jadi hapus nih kan jadi itu mana? Hapus aja. Diganti. Ya, Diganti. betul diganti. Yang tes juga sama. Baris 26-nya boleh dihapus. Resultnya diganti jadi kayak gini ya, Zahran. Di Sebenarnya result. dia cukup ganti ini aja sih, yang di dalam kurungnya. Oke. Session ya. Di session. Mm-mm. Hmm, oke. Terus session quiz ya. Session. Oke. Mm-mm. Terus, udah sih. Terus bagian berikutnya lagi yang di else, kamu tambahin session depannya, last questionnya aja. Di mana? Oh, oke. Mm-mm. Kok- Sama di sininya juga ya, di yang quiz ini nih. oke. Dia dibikin Yes. berarti session quiz pakai tanda petik ya quiznya.
Pintar. Hmm. Dan udah, coba ya. Ini di Ctrl C dulu yang di terminalnya. Ini pakai control C ya. Hmm. Nah, baru di play. Oke. Tes internal transfer error. Internal server error lagi. Kenapa? Tadi tunggu ya. Kayaknya di if-nya nggak sih tadi. Em, Hmm. Scroll ke atas coba. Ini ya, quiz last questions. Udah benar padahal. ya tunggu. Kalau nggak salah tuh tadi tuh saya ada lihat dia ini tuh ada yang ketep. Oh, ini if-nya kan betul kan ya? Iya oke. Betul betul itu udah benar. Else, def return, apa di DB script-nya enggak sih? Enggak, tadi Ini udah benar ngaruh di nggak sih jalan sebenarnya? soalnya yang di awal. Iya sih. Coba di Oke, coba kita update lagi pakai yang di sini ya, Zahran. Pakai yang di Google Docs. Kamu boleh tempelin dulu. yang Coba main pay ini. ah, di main.py ya. Ya, di mana tadi kotak buahnya ya? Mm-mm, udah diupdate. Terus oh dia jadi nempel di bawah ya. Nah ini nih, Di sini nih. chat. Terus coba tempelin. Hmm, Di mana tambang? Ini ya? ya ini udah diupdate. Ya udah dia. Oh ini ya? Oke, terus di sini ya. Ini Nah, sip. Coba di play. kontrol C dulu. Ini eh Nah dibuka. tes cek Eh, error dong. kok masih internal server error sih? Padahal bisa. Ada error berarti kayaknya. Udah bener kan ya sebenarnya? Udah benar. Kalau bandingin tadi udah benar. Ntar, sama lagi. Makanya dia kadang-kadang emang gini. Terus apa lagi terus? Oke, yang ini kita skip dulu deh. Coba kita pakai yang nomor 3 ya. Yang bonus, yang Nomor bonus. tiga. Tapi kan terus itu Apa yang dia harus udah ada full. counternya sekaligus ya? Ke yang sini ya. Yang bintang. Gitu ya. Oh gitu ya. Oke. Di bintang, Kan itu lu bakal counter.py-nya kosong. buat rekam tulis penghitungan network. Tulis kode untuk kode program yang file kontak PJ. Terminal selanjutnya jumlah sisi halaman untuk Nah, setiap coba hubungan. kita pakai yang counter ini dulu ya. Lihat sessionnya jalan nggak sebenarnya. Berarti kamu from flash ini lagi. Yang ini nggak usah ada ini ya, apa database-nya karena dia cuma mau ngebikin di refresh. Terus nanti dia ada update angkanya gitu. Definisi. Dan
Integrasi konektor konektor ini ini Sip, langsung orang aja nih. coba ya. Heeh. Oke, next satu. Di refresh lagi. Oh, refresh lagi. Dua, tiga, empat, dua, Nah, enam, tujuh, empat. nggak bisa ya. Tadi kok nggak bisa nih ya? Ini maksudnya sessionnya udah bertambah ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, Hmm. counternya kan bertambah di bagian sini ya. Nih, dia memanggil session yang ada di Flask gitu. Session yang tadi apa berarti session? Ini sesi apa bagian? Sesi bagian atau misalnya dia yang mengingatnya ya, yang membuat tampilannya Hmm. akan sama di setiap user. Oke. Iya, Nah, oke. Nah, ini berarti udah bisa checklist. Ada pertanyaan dulu yang session. Kok error? nggak ada sih, nggak ada sih. Ada? Kayak lanjut next level. Oh iya ya, ini nggak akan berhenti berhenti ya kalau kita reload terus ya? Nggak berhenti. Kalau Oh session nggak dia nih, nggak ada berhenti. oh nggak nih sampai ini. Karena programnya udah kita Oh, masuk ke nomor ini tiga. oh iya ya. Udah ke berhenti Tapi server. yang tadi itu kalau saya tetap di situ, tetap di apa program sebelumnya, berarti itu angkanya akan tetap bertambah ya kalau kita reload terus ya, Pertanyaan yang bagus sampai ya. tetap hingga. Betul, betul, betul. Betul, itu sama aja kayak kamu ngakses website biasa. Ya kan kalau website, ya berapapun usernya ya tergantung sama kapasitas sih. Karena kita, maksudnya karena itu aplikasinya Azzaran doang yang akses, akan berapapun boleh. Nggak ada batasannya. Oke, Hmm. nah ini coba dibaca dulu. Lengkapi kode proyek Yang dengan yang fungsi DB, dijelaskan di DB lembar script sini. ini nggak lengkap yang di sini, jadi pakai yang di sebelumnya aja kamu copy ya. Create-nya Hmm. dia di pas. TB script ini ya. Sini ya. Ini paste. Oke. Udah, save. Terus coba kamu play-nya berarti di bagian yang quiz.py. Paste. Eh, oh nggak ada berarti ya. Nggak ada. Result HTML, start HTML berarti ya. Mm-mm. Isinya sama semua. Sama ya. Iya sama sih. Nah, berarti gimana caranya? Di awal kita tetap import Em, dulu ya. hmm. Di quiznya ya. Mm-mm. Tapi ini karena udah sih, jadi nggak usah ya. Ini jadi redundansi. Sama aja dia kayak nomor satu angka Daud lihat. Cuma dia ada tes, diklik nanti dia lanjut ke halaman berikutnya udah gitu doang. Oke, berarti ini kita bisa lanjut aja. Kita kembaliin Zara nih. Hmm. Dibuka lagi. Terus dokumentasinya coba diklik ya. Nah, kita bisa sambil bahas yang akuisisi data ya. Kalau coba buka dulu. Hmm. Ini dibaca dulu. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain. Ini kasih berikut terus. Hmm. Oke. Sama sih kayak yang tadi. Iya sih, ya. Hmm, Oke. Kamu klik tombol next aja. Oke. Sip. Sekarang Kado coba tunjukin yang bagian akuisisi data ya.
Nah, jadi Zaran pernah pakai Google Form? Google Form yang Google biasanya ini Form. kan buat yang misalnya nanya Q&A quiz apalah gitu kan. Hmm, Biasanya itu untuk bertanya iya tahu sih. Pernah pakai. yes, questionnaire ya. Akan ada masanya ya nanti dipakai untuk tergantung tergantung penelitiannya sih nanti deskripsi gimana. Hai. Jadi kita akan coba melakukan hal yang sama ya. Di dalam HTML itu ada yang namanya si formulir tadi ya. Nah, formulir ini gimana caranya? Nanti Zahran ada yang namanya metode get sama ada metode post ya. Metode get artinya kita akan mencoba mendapatkan datanya. Ya, jadi ibaratnya kalau kamu bakal mengirimkan si klien mengirimkan request ke dalam si server, maka akan dikirim responnya ya. Ini tuh nanti ada di Ya. bagian eh, TCP IP. Dia kayak jaringan jaringan internet gitu ya, lebih banyak banget detailsnya kalau misalnya masuk ke dalamnya. Tapi ingetnya adalah jadi setiap request itu kayak kotak-kotak gitu ya. Ada kepala, ada bagian kepala, terus nanti ada bagian bodinya. Nah, kepala ini adalah isinya alamat, bodinya isi kontennya. Jadi kamu nge-request bagian mana, alamatnya kemana. Nah, nanti dikirimin balik ya, Ya. gitu. Nah, jadi yang namanya get itu contohnya kayak biasa aja. Kamu ngetik domain website di browser, udah dapet. Itu get. Ya. Nah, ada yang biasanya kalau Zara nanti nemu tanda tanya di URL, itu adalah parameter. Kayak parameternya berarti, oh ini ada parameter fee, datanya ini. Terus nanti ada task, oh tasknya itu adalah nomor ini ID-nya. Pelajarannya ini. Nah, ini kenapa cuma nomor doang bisa? Kayak yang kemarin, ya, yang kalau kamu mengambil nomor satu, ngelook up data. Oke? Ya. Nah, gitu. Nah, itu yang get. Nah, kalau post berarti gimana? Kalau post itu lebih ke banyak, ya kita ngeposting. Yang ngeposting si datanya. Oke? Posting datanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk formulir. Ya, nanti contoh formulir seperti apa? Contohnya kayak yang login atau Gmail. Ya, contoh yang lainnya kayak gini sederhana itu juga ada. Oke? Nah, nanti kamu tinggal bikin form, metodenya apa, mau get atau post, lalu actionnya kemana. Ya, dikiriminnya kemana gitu. Oke? Nah, nanti Zaran akan lebih banyaknya tentang input-input ya. Jadi nanti inputnya ada banyak tipenya. Nanti ada yang tipenya cuma teks biasa, ada yang tipenya komentar, ada yang tipenya radio, ya, radio button atau checkbox. Oke. Ada juga drop down. Jadi nanti kayak ordered list gitu muncul ya listnya. Sip. Itu aja ya tentang formulir HTML. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih. Nggak deh. Nah, nanti ujungnya kasih ini ya input type submit untuk nge-submit si soalnya. Nge-submit formulirnya. Kalau nggak ada boleh di-share Zahra. Coba praktekin ya. Mm-mm. Hmm, menurut profil. Di loading. Oh, Nah, nomor 10. ini kok nggak ngayun ya? Eh, nah, buat halaman web formulir HTML untuk menguji solusi Anda dan membandingkan dengan sampel gunakan teks sampel adalah contoh pada halaman ini. Silalah hasil eksekusi kode Anda hamparan adalah hamparan sampel yang dan hasil menggunakan 50% untuk membandingkan solusi Anda dengan sampel. Oke, Nah, format kuesioner ya. Yang akan diisi saat mendaftar kursus menggunakan formulir HTML. Baik. Kalau sudah berisi semua informasi teks, Anda perlu menambahkan elemen entry data yang diserahkan ke dalamnya. Elemen entry untuk elemen entry data untuk informasi isi kuesioner dan elemen lemanda adalah kolom teks satu baris. Elemen entry data untuk informasi umur Anda bidang apa adalah bidang numerik. Elemen entry data untuk informasi kotak yang terpilih kursus yang minati. Elemen entry data untuk informasi komentar tambahan bidang teks multiline. oke, Hmm. coba di play dulu. Lihat punya kamu seperti apa ya.
Ditutup. Oh iya, ya. Nah, Nah, ya, kita masih berupa eh paragraf ya, nama Anda gitu. Nah, gimana caranya berarti? isi kuesioner, isi kuesioner. Berarti Eh, caranya kita rubah dulu dia ke dalam input ya. Nanti kamu tinggal tambahin bawahnya di bawah baris yang di bawah nama Anda ini kamu tambahin input teks. Nah, nanti akan ada muncul inputnya ya. Hmm. Max length 25, size 25. Nah, coba di play. Nanti dia muncul input formnya ya di samping kanan. Karena dia kekecilan Ya. jadinya ke bawah ya. Oh iya sih, Oke, kecilan nah ya. berarti yang berikutnya sama juga ya. Kita ngebikin yang nama belakang Anda berarti sama dia boleh di copy aja. Mm-mm. Usia juga sama ya. Usia juga sama ya. Nah, yang usia Anda juga beda ya. Usia Anda nanti dia perlu type-nya jadi number. Beda Oh, type dikit-dikit sih, number, oh tinggal iya. ganti aja. Heeh. Number. Oke. Nah, P yang di sini berarti dihapus ya. Oke, sampai Sini. situ dulu aja ya, Zahran. Nah, Hmm. coba di play. Zahran ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Ada. Nanti kita coba selesaikan. Jadi ada beberapa formulir yang akan kita buat untuk nanti kita taruh ya di dalam website. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Ntar kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Bye-bye Zara. Selamat pagi. Ya, bye. Ya, bye. Bye.